Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Tidak lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Anak-anak masih ingat, setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang pertama, unsur dalam iklan televisi, yaitu adanya suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Selain itu, ada juga gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang sedang menggunakan produk tersebut. Nah, berikutnya ada gerak. Gambar yang bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Selain itu, ada juga tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Nah, itulah unsur-unsur iklan yang ada di televisi. Berikutnya adalah unsur iklan radio. Iklan di radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan juga efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Selanjutnya, unsur iklan internet, yaitu adanya suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Selain itu, ada juga unsur gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Lalu ada juga gerak, baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Nah, berikutnya ada unsur tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Nah, itulah tadi unsur-unsur iklan yang ada di televisi, radio, dan juga unsur iklan internet. Anak-anak, ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu yang pertama harus komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, kemudian harus menarik perhatian dan mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang sedang ditawarkan. Itulah ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Nah, anak-anak, coba kalian amatilah iklan berikut ini ya. Di sini ada sebuah iklan tentang batik jemputan hasil budaya bangsa. Kalian perhatikan baik-baik ya iklan ini. Nah, setelah kamu membaca iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Barang yang ditawarkan yaitu kain batik jemputan.
Kemudian pertanyaan kedua, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Informasi yang diperoleh itu antara lain banyak pilihannya, indah warnanya, ayo kita cintai batik Indonesia, dan batik jemputan hasil budaya bangsa. Itulah informasi yang dapat kita peroleh dari iklan tersebut ya. Pertanyaan ketiga, kalian sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Unsur-unsurnya itu antara lain adanya gambar dan juga tulisan. Nah, pertanyaan keempat, coba kalian jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut yaitu singkat, padat, menarik, komunikatif, informatif, sederhana, dan juga mudah dipahami. Sekarang ayo kita mengenal batik jemputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jemputan atau disebut juga batik ikat celup. Motif hias jemputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jemputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Nah, bagaimana cara membuat batik jemputan? Coba kalian perhatikan langkah-langkahnya berikut ini ya. Pertama, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kain batik jemputan adalah sebagai berikut. Ada kain mori, tali rafia atau karet, gunting, kelereng, koin, batu kecil, bola pingpong atau dadu, lalu pewarna kain, dan juga panci, kompor, dan air. Nah, langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut ya. Masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Setelah panas, kalian masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Lalu tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif. Kemudian ikat dengan tali rafia atau dengan karet. Susunlah kelereng sesuai dengan keinginan sehingga membentuk pola bagian motif hias jemputan yang akan dibuat. Nah, kemudian kalian basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu, masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. Aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap. Lebih kurang 40 menit ya. Selanjutnya, matikan kompor. Diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening. Nah, kemudian kalian lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Setelah ikatan kelereng atau koinnya dilepas, maka kain tersebut akan memiliki motif-motif seperti berikut ini. Bagaimana? Bagus sekali bukan hasilnya? Kalian juga bisa membuat batik jemputan. Tugas kalian di rumah, buatlah rancangan kain batik jemputan sesuai keinginanmu ya. Buat kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kamu buat itu untuk selanjutnya dapat dibuat menjadi karya batik jemputan. Kalian perhatikan langkah-langkah seperti di atas tadi ya. Kamu juga dapat mengkreasikan motif-motifmu sendiri. Kalian bisa membuat kain batik jemputan dengan motif-motif yang unik lainnya. Selamat berkreasi! Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.